والنور جاء به محمد والحق بين إن تكلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أعلى السماء سماء محمد جبريل قال له تقدم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم والجند حين غزا محمد منهم ملائكة تسوم اللهم صل على محمد. Mau bercerita tentang pernikahan Nabi Muhammad dengan Sayyidatuna Khadijah. Jadi Nabi Muhammad ketika berusia 25 tahun, pada saat Rasulullah Nabi Muhammad berusia 25 tahun, beliau belum diangkat menjadi Nabi. Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi usia 40 tahun. Kalau umur 25 belum diangkat menjadi Nabi. Kendati demikian, Rasulullah sudah menunjukkan tanda-tanda kenabian pada diri beliau. Beliau jujur, beliau tidak pernah bohong, beliau amanah, beliau kalau diberikan sesuatu menyampaikan, siddiq, amanah, tabligh, fatona, cerdas juga beliau itu. Nah, ketika Nabi Muhammad berusia 25 tahun, beliau tuh ganteng, wangi, hebat. Saking gantengnya Nabi Muhammad, saking wanginya Nabi Muhammad tidak pernah dihinggapi lalat. Semua manusia di dunia ini pasti pernah dihinggapi lalat, kecuali satu, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Bayangkan, coba di sini kamar Sayyidina Ali, siapa yang tak pernah dihinggapi lalat? Saya sudah berusaha menghindar Gus, tapi lalat tetap hinggap. Kenapa kok lalat hinggap? Karena kamu kotor, kurang wangi, dan semua manusia demikian, kecuali satu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan keringatnya Nabi Muhammad itu dijadikan minyak wangi oleh ibunya Sayyiduna Anas bin Malik. Nabi Muhammad punya pembantu namanya Anas bin Malik, punya ibu. Anas bin Malik ini punya ibu namanya Ummu Sulaim. Siapa namanya? Ummu Sulaim. Ketika Nabi Muhammad tidur, itu ditadah keringatnya, ditadah keringatnya untuk minyak wangi. Coba keringat kamu, dijual, mana ada yang mau beli? Gratis ya anakmu, apalagi dijual. Jadi wangi keringatnya Nabi Muhammad itu. Saking wanginya Nabi Muhammad tak pernah dihinggapi lalat seumur hidupnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga Nabi Muhammad selain tidak pernah dihinggapi lalat, matasa abaqattu Rasulullah. Dalam kitab Syama'il, Rasulullah tidak pernah menguap. Khusus untuk Nabi Muhammad. Kamu tidak bisa meniru saat ini Gus, saya akan berusaha untuk tidak dihinggapi lalat. Tidak bisa, tetap akan kena lalat kamu. Dan Rasulullah tidak pernah menguap. Saya mulai saat ini Gus, kalau bangun tidur tidak mau menguap, kalau ngantuk tidak mau menguap. Tidak bisa nak. Itu khususiyah untuk Nabi Muhammad, khusus dari Allah, anugerah spesial untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah menguap. Kenapa tidak pernah nguap? Orang kalau nguap itu wajah gantengnya jadi jelek. Seganteng-gantengnya orang kalau nguap jadi jelek. Secantik-cantiknya perempuan, sedandan-dandannya perempuan, kalau nguap pasti jadi jelek. Pasti ada kurangnya. Ya, maka Nabi Muhammad itu dijadikan Allah tidak punya kekurangan, tidak punya aib,
Semua yang berada di diri Nabi Muhammad semuanya sempurna. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka Sayyidatuna Khadijah adalah seorang pedagang. Seorang apa? Pedagang yang kaya, janda, tidak punya anak, umurnya 40 tahun, pedagang, ya, agen. Dan dagangnya bukan antara kampung, bukan, tapi dagangnya antara negara. Ya, dari Mekah dagangnya ke Syam, dari Mekah dagangnya ke Yaman. Kalau musim apa? Musim dingin dagangnya ke Yaman. Kalau musim panas dagangnya ke Syam. Nah, jadi Muhammad itu gitu, antar negara. Setiap bawa dagangannya Sayyidatuna Khadijah pasti laku, pasti habis, pasti tidak tersisa. Jadi Sayyidatuna Khadijah itu untung besar sejak ada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya, ganteng, pemuda, umur 25 tahun, pandai dagang, ekonomi, kaya, jujur. Masya Allah, kita punya Nabi itu. Lalu Sayyidatuna Khadijah itu bertanya, siapa ini kalau dagang kok laku terus? Ini siapa? Oh, namanya Muhammad. Ditengok wajahnya, ternyata ganteng Nabi Muhammad. Ganteng. Ya, ganteng Nabi Muhammad. Lalu ketika dilihat ganteng, sukalah Sayyidatuna Khadijah. Lalu melamarlah Sayyidatuna Khadijah kepada Nabi Muhammad. Jadi ini dalil bahwa kalau ada laki-laki baik, tidak masalah perempuan itu ngelamar duluan. Kan selama ini yang ngelamar siapa? Laki-laki ke perempuan. Tapi kalau ada laki-laki baik, tidak apa-apa. Perempuan menyampaikan untuk minta dilamar. Gitu. Nah, tapi Sayyidatuna Khadijah tidak menyampaikan langsung kepada Nabi Muhammad, kepada pamannya. Menyampaikan lewat pamannya. Lalu disampaikan, ditawarkan kepada Nabi Muhammad, mau tidak nikah sama Khadijah? Mau? Nah, sudah, menikahlah dengan mahar 20 ekor onta. Satu onta 35 juta, yang paling murah. 35 juta, 700 juta kalau zaman sekarang. Maharnya berapa? 700 juta. Ditambah dengan emas sampai 1 M lebih. Nabi Muhammad tuh. Nabi Muhammad kalau ngomong pada yang perempuan, ya, wahai perempuan, kalau menikah maharnya tidak usah tinggi-tinggi. Bukan berarti beliau nikah sama Sayyidatuna Khadijah maharnya rendah. Justru mahar beliau itu berapa? 1 M lebih. Sallallahu alaihi wasallam, menghormati perempuan, memuliakan perempuan melalui maharnya. Nah, jadi dengan mahar 20 ekor onta. 20 ekor onta. Menikahlah Nabi Muhammad dengan Sayyidatuna Khadijah. Punya anak, dari anak itulah lahir Siti Fatimah. Dari Siti Fatimah itulah lahir Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, sampai sekarang zuriatnya. Dan Gus punya guru, salah satunya Syekh Muhammad Hasan Hito. Syekh Muhammad Hasan Hito, beliau keturunan Sayyidina Hasan, dari jalur Sayyidina Hasan. Ganteng, wibawa. Gurunya Gus udah tua tapi wibawa. Setengah jam sebelum azan sudah di masjid. Ya, tidak pernah senyum. Tapi kalau kita melakukan prestasi, beliau senyum. Kaya, miliarder, alim luar biasa, allamah, bukan alim lagi, allamah, sangat alim. Membangun kampus Imam Syafi'i di Cianjur. Dulu Gus kuliah di sana. Pinter, kaya, miliarder, punya kampus, punya murid yang berkualitas. Itu salah satu keturunan Sayyidatuna Khadijah yang menikah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.